Selamat berjumpa kembali. Salam komunio, salam sehat. Mari kita awali acara mimbar religius kali ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Hari ini pada hari Minggu tanggal 16 Agustus, gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Saudari-saudara umat beriman, mendengar tentang peristiwa Maria diangkat ke surga, muncul pertanyaan dalam hati kita. Dari manakah dasar kitab sucinya? Apakah kita berkata, ya sudahlah, dogma ini urusan para teolog, kita ikut saja? Kedua hal ini memang bisa saja menjadi berbahaya bagi iman kita. Yang satu beranggapan bahwa segala sesuatu harus berdasar atas kitab suci. Bahasa dalam agama Protestan, sola scriptura. Sedangkan bagi agama Katolik, dia menganut 3 sumber dasar iman, yaitu kitab suci, magisterium gereja, dan tradisi. Nah, untuk inilah perlu kita bicarakan, kita renungkan lebih jauh. Injil hari ini mengisahkan perjumpaan dua wanita yang sama-sama memiliki panggilan mulia, tetapi dalam kadar dari segi usia yang berbeda, dan panggilan untuk menjadi yang mulia di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan juga secara berbeda. Bunda Maria dipanggil dan dipilih oleh Allah menjadi bunda yang ikhlas, dengan bahasa yang sangat imani, fiat voluntas tua. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Telah merelakan rahimnya untuk mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Sang Juru Selamat. Dia tampil sebagai Juru Selamat dunia. Sedangkan Elizabeth di usianya yang sudah menopause juga masih tetap dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Dan dalam perjalanan menjadi indah sekali. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Ia hadir sebagai Sang Juru Selamat. Dan sesungguhnya adalah bahwa kehadiran kedua wanita ini memberikan inspirasi iman yang sangat mendalam untuk kita. Dan mereka sama-sama memilih jalan yang dibelokkan dalam tanda petik oleh Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan memilih jalan yang dibelokkan ini? Saudara-saudariku yang terkasih, kedua wanita tersebut adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka telah mengalami sorga sementara mereka masih di bumi. Dan di mana letak pengalaman sorgawi itu? Ikutilah
renungan saya selanjutnya. Ketika mempersembahkan kehendak mereka secara total kepada Tuhan, mereka sedang mempersilakan Tuhan untuk berbuat apapun dalam hidup mereka, termasuk membelokkan jalan hidup yang mereka rencanakan. Maria secara khusus telah memberi dirinya sebagai ibu Tuhan bagi umat manusia. Dan pemberian diri ini melahirkan penyelamat yang menebus dunia, sekaligus menjadikannya sebagai yang sulung dari mereka yang ditebus oleh Yesus putranya. Maka dalam privasi, seorang pastor mendoakannya sangat indah. Dikatakan bahwa Maria adalah permulaan dan gambar gereja yang sempurna. Dialah harapan dan hiburan bagi umat yang masih mengembara di dunia. Karena itu, Maria tidak dibiarkan binasa dalam kubur. Tetapi Maria yang telah melahirkan Yesus itu menjadi model bagi kita, yaitu ia memeluk erat rencana Allah dalam hidup kita, bahkan juga bila rencana Allah itu nantinya membelokkan jalan hidup kita. Menarik sekali merenungkan kata membelokkan ini. Manusia punya kehendaknya secara manusiawi. Secara idealisme, ambisi secara pribadi cenderung sekali membuat manusia merasa ego. Maka ketika Tuhan mau membelokkan jalan manusiawi itu, kita meronta-ronta. Kita bertanda tanya dalam diri kita, apa maunya Tuhan? Bunda Maria telah menunjukkan contoh itu. Dia berdialog dengan malaikat Gabriel, tapi masih juga berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan, yang pada akhirnya mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu, fiat voluntas tua. Maka merayakan hari raya Maria diangkat ke sorga, ini mengingatkan kita akan sukacita karena menaati kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka kepada ibu bapak saudari-saudaraku, ketika kita bersikap taat kepada kehendak Tuhan, disitulah jalan kita dibelokkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Maria telah menunjukkannya itu. Maria selalu berusaha mengatakan ya atas kehendak Tuhan. Ia memilih berkata ya dengan bebas, tanpa paksaan, tanpa ancaman, dan ketakutan. Dan ia telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengalami sorga ketika masih di dunia. Maka ketika Maria diangkat ke sorga, seolah hendak menegaskan kembali bahwa sorga itu sungguh nyata. Padahal sorga itu sudah dialami di dunia. Dengan jalan apa? Mengikhlaskan dirinya taat pada kehendak Tuhan. Demikian juga Elizabeth. Hanya beda persepsi imani. Elizabeth tidak diangkat ke sorga, tetapi hanya Maria yang mengandung dan melahirkan sang juru selamat, itulah diangkat ke sorga. Maka marilah ibu dan bapak, saudari-saudaraku, kita dapat mencicipi sorga ketika kita belajar melepas kehendak kita dan memeluk erat kehendak Allah yang mungkin membelokkan jalan hidup kita. Dan ingat ibu bapak saudari-saudaraku, jalan Tuhan adalah jalan yang indah. Keputusan Tuhan adalah keputusan yang sangat matang.
maka dalam iman kita juga berserah diri kepada Tuhan dan mengikuti prinsip iman pada Bunda Maria, Fiat Voluntas Tua. Maka dengan demikian sorga nyata bagimu. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.